Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kisaran Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam tausiah di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bersama Bapak Wakil Bupati Asahan dalam tausiah di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kisaran Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun mubarak iftaradallahu 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Bapak Ibu para jemaah shaimin wa shaimat yang saya muliakan, pertama dan utama tentu kita persembahkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya pada hari ini kita sudah memasuki hari kelima Ramadan. Dengan mensyukuri karunia Allah, kiranya kita berharap nikmat Allah akan senantiasa dianugerahkan kepada kita, sehingga kita insyaallah dapat menuntaskan ibadah puasa tahun ini. Seiring dengan itu, salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad. Kiranya kita tergolong di antara umatnya yang mencintai dan dicintai. Karena itu insyaallah kelak kita akan bersamanya di surga Jannatul Na'im, sebagaimana sabda beliau, man ahabbani faqad ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku maka sesungguhnya kelak dia bersamaku di surga. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kajian Ramadan zuhur hari ini, tema yang saya sampaikan bahwa Ramadan adalah syahrul mubarak. Sebelum kita menjelaskan secara singkat terkait dengan syahrul mubarak ini, sebagaimana yang kita pahami bahwa landasan hukum ibadah puasa Ramadan adalah apa yang disebutkan atau tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ayat ini turun pada saat selesainya perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama yang terjadi bagi kaum muslimin. Dan pada perang Badar itu kaum muslimin berjumlah 300 orang, sementara musuh orang-orang kafir Quraisy dari Mekah itu ada 1000 orang. Artinya 1 berbanding 3. Atas izin Allah, peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin tepat sesuai dengan janji Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah.
berapa banyak kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak atas izin Allah. Ayat ini kalau kita kaitkan, ini termasuk ayat yang berhubungan dengan perang Jalut dan Talut. Tapi ayat ini juga sangat relevan kita kaitkan dengan perang Badar yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Usai perang Badar itu Rasulullah mengatakan kepada kaum muslimin bahwa kita baru saja menyelesaikan peperangan yang ringan, karena sesungguhnya kita tahun depan akan menghadapi peperangan yang amat dahsyat. Tentu para sahabat bertanya, apakah ada peperangan yang lebih besar ya Rasulullah yang akan kami hadapi tahun depan? Rasul mengatakan benar, bahwa tahun depan kita akan menghadapi perang dahsyat, yakni perang melawan hawa nafsu. Kalau perang Badar musuhnya nyata, kita pun kalau menghadapi musuh yang nyata hanya ada dua kemungkinan, kita hadapi atau kita hindari. Ada dua kemungkinan. Tapi kalau musuhnya syaitan, hawa nafsu, di kamar mandi pun kita kerjain, di mana saja pun kita dikerjain. Karena itu perang dengan setan ini adalah perang paling dahsyat, perang melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, karena perang ini adalah perang yang dahsyat, maka wajarlah kalau Allah memanggil hanya kepada orang-orang beriman untuk menghadapi peperangan ini. Hanya dengan imanlah kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, karena itu menjadi ujian iman bagi kita selama satu bulan Ramadan ini. Karena itu mari kita perteguh keimanan kita kepada Allah agar kita menjadi pemenang dalam peperangan yang dahsyat ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dan Baihaqi, bersumber dari Abu Hurairah. Rasul menyatakan, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepadamu bulan barokah. Apa arti barokah? Banyak tafsir tentang barokah, banyak arti tentang barokah. Ada yang mengatakan barokah itu satu kebaikan yang lebih. Ada yang mengatakan tambahan kebaikan. Ada juga yang mengatakan barokah itu adalah nilai tambah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Ramadan ini adalah bulan barokah, bulan yang penuh nilai tambah, dan itu berlaku satu bulan penuh dan berlaku 24 jam. Artinya apapun kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan ini pasti akan mendatangkan barokah, akan memberikan nilai tambah bagi kita, baik yang bersifat fisikis, baik yang bersifat psikologis, bahkan dalam rangka peningkatan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka bulan berkah ini menjadi penting bagi kita. Dan karena itu mari kita mencapai keberkahan ini selama satu bulan Ramadan ini. Berkah banyak kita jumpai dalam doa-doa, karena begitu pentingnya barokah ini. Ada beberapa contoh. Rasulullah pernah mengatakan, kalau bayi lahir kemudian kamu melihat bayi itu, Rasul hanya memerintahkan kepada kita, doakan bayi itu dengan barokah. Beda dengan doa penyambutan kelahiran. Kalau doa penyambutan kelahirannya, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa minal aini lammah. Itu doa ketika menyambut kelahiran. Tetapi ketika kita membesuk bayi-bayi yang lahir itu, Rasulullah memerintahkan doakan dia dengan barokah. Bukan panjang umur, bukan murahkan rezekinya, tetapi yang diperintah oleh Rasul, doakan dia dengan barokah. Artinya apa? Bagaimana bayi yang lahir ini mendapatkan kehidupan yang barokah. Kalau banyak hartanya barokah itu bagus, sedikit pun hartanya tapi tetap barokah. Walaupun dia punya ilmu sedikit tapi barokah.
Walaupun umurnya panjang barokah, umurnya pendek barokah, yang penting barokah. Itulah makanya kita diperintahkan oleh Rasul, setiap bayi-bayi lahir itu ketika kita membesuknya tidak diajarkan doanya kecuali katakanlah mohon barokah kepada Allah terhadap anak. Bisa mengucapkan Allahumma barik fi, Allahumma barik fi. Bisa kita ucapkan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ada doa makan juga mengandung nilai barokah. Seperti Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dari rezeki yang Kau berikan kepada kami. Artinya apa? Makanan yang kita makan, kita harapkan bisa memberikan nilai tambah. Walaupun tak pala enak kali makanan, tapi kalau sudah mendapatkan keberkahan, maka dia menjadi darah daging. Ada orang makan yang enak, yang berkualitas, malah yang naik kolesterol. Ya. Ada seperti itu. Tapi ada orang yang makan sederhana saja, tapi karena itu mendapatkan keberkahan dari Allah, maka menjadi darah daging. Itu makanya kita disuruh berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ada lagi satu doa. Biasanya kalau doa pengantin. Kalau doa pengantin kita juga baca doa seperti itu. Ini bagus soalnya. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Karena memang doa ini ditujukan kepada mantan laki-laki. Jadi kalau pun ada yang mengucapkan barakallahu lakuma, tapi kalau kita lihat redaksi hadisnya, barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, wa baraka alaika, dan keberkahan Allah hanya diberikan kepadamu, wa jama'a bainakuma fi khair, kemudian dikumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Nah, cuman kalau biasanya doanya tidak itu. Yang dibaca Abu Bakar Sadar, Allahumma alif qulubihima kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif qulubihima kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa alif qulubihima kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Kubra. Biasanya begitu doa. Artinya apa? Ya Allah, satukanlah hati pengantin ini sebagaimana Engkau menyatukan antara Adam dan Hawa. Yang kedua, satukan hati pengantin ini ya Allah sebagaimana Engkau menyatukan hati Yusuf dengan Zulaikha. Walaupun Zulaikha itu sangat agresif ya dengan Yusuf. Khawatir nanti istri-istrinya agresif seperti Zulaikha. Kemudian yang ketiga, wa alif qulubihima kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha. Satukanlah hati pengantin ya Allah sebagaimana Engkau menyatukan antara Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah dan Aisyah. Ini suruh begini dua. Jadi ibu-ibu kalau besok ibu ada pengantin mengaminkan, begitu suami bibi dua jangan marah itu ya, karena sudah diaminkan. Nah Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi doanya tetap doa barakah. Tapi pengantin ini kita harapkan mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga. Begitu pentingnya barakah. Bahkan dalam satu ayat disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah satu negeri di mana penduduknya beriman kepada Allah, kemudian bertakwa, pastilah kami bukakan pintu berkah kepada negeri. Bersama para lurah-lurah sekecamatan Kisaran Timur dalam tausiah di bulan suci Ramadan Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran. Waalaikumsalam.